Ya, lanjut Pak. Lanjut kali ya. Mm-mm. Tadi latar belakang hewan yang untuk dikurbankan. Mm-mm. Terus kita sekarang beralih ke apa namanya, afdolnya, sahnya, Mm-mm. atau bagaimana si daging kurban ini. Mm-mm. Apakah memang harus dibagiin semua? Iya. Apakah yang pengkurban boleh? Ya, ya. Terus abdolnya gimana? Harus mateng apa harus mentah? Apa Mm-mm. kasih bumbu? Apa barangkali kita kurban boleh bentuk saset Iya. gitu kan? Misalnya Royco rasa sapi kan 1 saset korban. Mm-mm. Enggak, itu mah enggak. Enggak. Jadi kurbannya 1 saset. Boleh itu. Royco sapi. Nah, itu sesaset. Betul ya. Nah, jadi ada satu keterangan ya Pak. Mungkin yang abdol dulu lah, yang abdol dulu ya. Jadi abdolnya kita berkurban itu, jadi keseluruhan daripada dagingnya itu disodakohkan kepada masyarakat. Abdolnya disodakohkan lah. Abdolnya disodakohkan. Dibagi ya. Itu dibagi-bagi. Kita nggak makan. Nah, untuk kita sebagai pengkurban, jadi kita itu cukup ngambil 1 kali makan lah. 1 porsi lah ya. 1 porsi. Cuman Jadi, kalau Pak Soleh porsinya beda kayaknya. oh gitu. Iya. Kalau Pak Soleh kan untuk 5 porsi ya. 5 porsi saya Pak Soleh. Ini bagi-bagi ke fakir miskin apa semua orang? Kaya miskin. Jadi beda Modi. Antara sodakoh ngebagi-bagi daging kurban sama sodakoh mustahik zakat itu beda. Jadi sodakoh kurban mah bebas secara keseluruhan. Artinya baik golongan si fakir, si miskin, dan si kaya pun dapat. Boleh ya. Boleh. Si kaya pun boleh. Dan itu tidak mengurangi pahala kurbannya. Tidak mengurangi pahala. Nah, tadi itu untuk abdolnya ya. Nah, kalau misalkan dari kebolehan. Kalau ngitung dari kebolehan, wayakulu minal udhiyatil mutatawwa'i biha sulusa alal jadid. Menurut kaul jadid, berarti kaul jadid ini kaul yang baru. Pendapat baru. Jadi boleh dari hewan kurban sunnah. Berarti yang sunnah ini maksudnya tidak dinadarkan. Boleh kita makan dagingnya itu 2/3, berapa tuh? 66% lah ya. 66%. 0,6. Berarti 60% lah. 60%. 60% kita dibawa ke rumah. Berarti 40%-nya dibagiin lah. Itu boleh. Gedean anu dibawa ku si pengkurban. Boleh. Itu boleh, tapi bukan abdol ya. Bukan abdol, ingatlah. Jadi kita harus bisa memilih unsur hukum. Mau yang abdol apa yang boleh? Nah, itu. Mau yang abdol apa yang boleh. Ya jangan bertanya masalah pahala sama, enggak. Justru pasti jelas beda pahala. Ini kita hanya membicarakan tentang boleh dan tidak boleh. Tidak bolehnya. Itu. Ya boleh-boleh saja. Jadi artinya menjawab satu adat gitu kan. Ya kan? 66. 2/3. 2/3. Ini kan menjawab adat gitu kan. Jadi kan kita kadang-kadang kita misalkan nih, kita punya hewan kurban nih, mau kurban, dibawa ke masjid. Terus kita misalkan bawanya banyak nih. Sebagai pengkurban bawa teisin mah. Teisin mah gitu kan ya, teisin mah. Udah tambahan tah. Dibawa teh gitu kan ya. Dibawa ke imah. Tah, ya orang tetap sah ya. Ya tetap sah. Artinya tekudu iri, tekudu ngomongkeun gitu. Janjian dosa. Cuman tadi mungkin tambahannya boleh-boleh saja lamun teisin mah. Teisin. Itunya. Tapi tipe terbuka kayak gitu.
Tapi lah memotong misalnya kurban di rumah sendiri kumaha eta? Terus dibagikan ke masyarakat. Ya. Jadi tapi nggak boleh. apanya? Nggak boleh. Kalau Motong sendiri? korban kan? Heeh. Korban motong rumah sendiri nggak boleh. Motong sendiri di rumah terus dibagiin ke masyarakat. Motong sendiri pun nggak boleh. Nggak boleh. Motong hewan yang boleh. Itu haram itu haram. Bunuh diri. Haram apa di motong sendiri kan? Aduh, nggak boleh. Motong hewan kurban kita di rumah. Itu. Di rumah sendiri. Jangan motong sendiri. Iya, berarti kurang ini pertanyaannya kurang jelas. Jadi motong hewan kurban di rumah sendiri. Ya. Maksudnya gitu ya? Tadi ya? Oh ya. Silakan Ustaz. Ya. Ya itu mah lebih bagus. Bahkan gini, Pak. Bahkan ya, jika kita mau berkurban, kita serahin hewan kurban kita ke DKM, itu kan kita sunnah menghadiri. Kita sunnah. Jadi di saat hewan kita itu dipotong, kita hadir di situ. Sunnah ya. Itu. Tambahan sunnah berarti ya. Ya, tambahan sunnahnya di situ. Ya apalagi kalau misalkan kita yang potong, kita yang ngurusin, terus kita bagi-bagi nih ke masyarakat. Lebih mantap. Ya lebih mantap lah. Gitu. Lebih mantap. Man kalau ke DKM jangan lupa juga kasih ya itulah gitu. Ya. Upah motongnya. Ya itulah. Nah, jadi masih dengan masuk ke pertanyaan yang tadi tuh ya. Jadi bagaimana perihal yaitu kurban yang dinadarkan? Berarti kan jadi wajib kan? Karena nadar tadi kan. Ya, karena dinadarkan berarti hukum kurbannya menjadi wajib. Nantinya berarti pahala kan lebih gede. Nah itu ada min plusnya Pak. Ada min plusnya. Jadi kalau hewan kurbannya kita nadarkan, pahalanya berarti jadi ada wajib, bonus lah. ada bonus. Nah ini urusan dagingnya itu dagingnya itu kita tidak boleh makan. Kalau nadar. Kalau nadar, jadi kita wajib dagingnya itu kita bagiin ke warga. Oh, sama sekali nggak boleh kita makan ya. Itu. Jadi biar diulas lagi, kalau kita kurbannya nadar, ya. Itu satu pun atau sehelai pun kita nggak boleh makan kalau nadar ya. Kalau nadar itu karena apa gitu? Nadar. Ya nadar mah karena apa-apa. Mang Badri misalnya saya nadar tahun ini bakalan ontak gitu korban gitu kan misalnya gitu. Boleh. Karena hajatnya terkabul gitu. Ya bisa jadi. Jadi itu mah nadar yang dikaitkan dengan sesuatu. Ada pula Mbak nadar yang memang tidak dikaitkan dengan sesuatu. Ya intinya nadar lah. Terus untuk apa nadar? Jadi dia itu ingin menambah-nambah pahala. Jadi itu tuh. Kita misalkan tahu ini adalah ibadah sunnah. Maka jika mau menambah-nambah pahala ya silahkan dinadarkan. Tapi jangan lupa beda nih kalau udah dinadarkan, jika kita tinggalkan maka hukumnya dosa. Haram kita. Karena nadar tadi gitu. Ya. Jadi wajib ya. Iya, jadi wajib. Berubah. Itu. Maka ninggalinnya pun ya sama persis berarti seperti kita ninggalin sholat gitu. Ya. Kalau yang ini kalau di dalam lingkungan ada yang muslim, boleh nggak kita bagi ke dia? Dagingan ya? Ya. Bahkan berhubung tadi itu sifatnya ini umum ya. Jadi artinya enggak ada istilah mustahik tertentu gitu. Jadi ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh aja. Bulu gitu. Boleh-boleh aja. Jadi saya bacakan ya dalilnya ya. Wala yakulul mudahi ay la man talzama la man talzamuhu nafaqatuhu syai'an minal udhiyatil mangdurati. Artinya tidak boleh bagi si pengkurban yang dinadarkan itu memakan daging hewan kurbannya syai'an sedikit pun. Itu tidak boleh. Yang dinadarkan. Itu yang dinadarkan. Yang dinadarkan tadi ya. Iya. Nadar power repot. Dan nyanyi lagi dia. Terus apa namanya? Matang, abdolnya matang apa mentah? Jadi perihal masalah daging kurbannya kita ini bagiin matang apa mentah gitu.
Bagusnya. Iya. Bagusnya itu mateng. Afdol. Gitu. Jadi afdolnya mateng. Berarti kan ya kita sekarang udah tahu kan, udah paham kan maksud afdol. Terus bagaimana kalau misalkan kita bagiannya ini, dagingnya ini Mentah. mentah. Bukan ya maaf ya. Jadi yang mentah yang Afdol. afdol. Kalau matang berarti kurang afdol. Tapi tetap Sah. sah. Itu. Malah bisa jadi lebih afdol. Apanya? Oh ya, itu kalau misalkan di kondisi-kondisi tertentu, di saat-saat tertentu, itu bahkan bisa lebih afdol. Yang Matang itu bisa lebih afdol. Karena apa? Ya misalkan nih bencana gitu. bukan bencana. Jadi di tahun ini biasanya sekian puluh ekor yang kurban, tapi ini merosot jauh gitu kan. Jadi hanya 2 ekor misalkan nih. 2 ekor yang ada 2 ekor yang kurban. Nah, itu kan kalau misalkan kita bagiin dagingnya, Pak. Ya mungkin biasanya kalau dibagi dapat setengah kilo lah, atau sekilo. Ini kalau dibagi kira-kira kalau paling secuil lah. dapatnya cuma setengah on nih, Ya. misalnya 50 gram doang. Nah, itu artinya kita masak itu bisa lebih afdol. Lebih afdol malah mateng ya kalau kondisi seperti Kalau itu. kondisi tertentu. Atau barangkali kayak tadi kondisi Mang Badri tadi ya, kondisi katanya lagi bencana sehingga orang sulit nih buat masak atau gimana untuk mempermudah biar ini barangkali situasi itu termasuk situasi tertentu ya. Situasi tertentu itu. Misalnya Pak, kan di ranu itu kan tadi ranu kita lamun motong kurban ya. Jadi mulai eta di pangmasakeun jeung daging eta. Iya. Oh iya. Jeung dahar gitu. Heeh. Nu mantuan. Iya. Itu mah tenan naon. Boleh-boleh saja. Masih kene afdolnya. Boleh-boleh baik. Soalnya kan hari di itu kan rata-rata dia memotong kurban, tapi dalamnya yang paling kan. Di dia mah sama makan bareng. Di dia mah. Mungkin yang penting mau ulang bungkus loba banyak. Mang Badri can kabagian cerita. Yang Mang Soleh. Gitu kemana? Kulitna. Nu ngajualna saha? Anu iya, anu motong. Jadi misalkan ya. Nih keterangannya gitu Bang Badri. Wala yabi'u ayyahrumu alal mudahi bai'u syai'in minal udhiyati ay min lahmiha aw sya'riha aw jildiha. Artinya tidak boleh, bahkan yahrumu Haram. Hukumnya haram alal mudahi bagi si pengkurban bai'u syai'in menjual yaitu dagingnya aw sya'riha atau rambut bulunya, bahkan aw jildiha kulitnya pun tidak boleh dijual. Jadi kita paham dulu nih, yang tidak boleh menjual siapa? Pengkurban. Pengkurban. Gitu artinya nih, Mang Badri bawa hewan rek kurban, cik Mang Badri kulitna engke anterkeun ka imahnya. Nah, kumang Badri daging itu dijual, itu tidak boleh. Terus kumaha prakteknya seperti kieu, Mang Badri kurban. Ya pokoknya diserahin lah semuanya, gitu kan? Kecuali Mang Badri itu misalkan bawa hanya sebagian dagingnya lah, kecil ya, cuma 1 kilo lah untuk tabaruk ya, mengambil keberkahan dari daging kurban. Nah, pokoknya sisanya itu diserahin semua ke panitia. Nah, oleh panitia kulitnya itu disodakohin ke seseorang misalkan, atau dijual kemudian hasilnya itu buat barang-barang, beli kopi bareng-bareng itu boleh. Boleh ya. Karena itu mah udah milik si panitia atau artinya gini, milik perorangan. Amil ya, jadi amil ya. Seperti itu. Jadi yang tidak boleh itu al-mudahi. Kitanya nih, pengkurbannya.
Tuh. Jadi kalau misal haram berarti ya. kalau pengkurbannya misalnya dia ambil kulitnya tapi nggak buat dijual, buat pakai sendirilah, misal mau bikin jaket gitu misalnya gitu. Ya. Itu boleh berarti. Itu boleh. Yang penting jangan dijual aja intinya kan? Jangan dijual. Itu boleh. Boleh membagi. Kalau pengkurban ngambil kulitnya boleh tapi nggak boleh dijual. Misal Bang Badi kulitnya pengen dimasak juga gitu misalnya kan boleh-boleh aja itu. Karena tadi ada dari awal 2/3 pengkurban boleh ngambil kan? Bagus berarti dia kulit kulitnya kan di kan ya. Kalau sapi makan di kulit segala bagi. Oh iya, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Jadi artinya kulit-kulitna oge apa tuh? Kulitnya tuh Kikil. kita jadiin kikil, ya itu lebih bagus itu. Jadi untuk ulah di ya misalkan jadi kulit anu gitu kan. Jadi lebih bagus nama mendingan dipotong-potong terus kita masukin ke bagian-bagian tertentu ya. Ambil lobaannya. Ambil lobaan. Terus itu Pak, bagi yang apa namanya sah atau tidak sahnya dalam penyembelih itu menyembelihnya ya, bisa sah? Itu belum. Step ini dulu nih. Tadi saya mau nanya juga itu biar step-stepnya nih satu ya. Budget lupa sapinya. Ini kan untuk daging dulu kan, daging mentah apa matang. Kira-kira seputar daging barangkali ada yang dipertanyakan lagi. Cukup lah kayak. Cukup ya. Nah, berarti sekarang beranjak ke masalah prosesi penyembelihan. Ya. Nah, itu prosesi penyembelihan tuh harus ada syarat tertentu nggak? Itu untuk yang nyembelih hewan kurban. Kita bicara kurban dulu barangkali ya. Itu harus ada syarat nggak? Sunah-sunah bacaannya. Syaratnya. Ya, misalnya kalau anak kecil nggak boleh misalnya. Oh iya. Karena saya pernah lihat juga ada anak kecil yang nyembelih hewan kurban. Kecil seginilah kecil. Yang nyembelihnya. Belum balik. Iklan. Jadi apa namanya? Di sini ada hanya perihal kesunahannya, Pak. Oh, sunnah aja ya. Sunnah. Jadi yustahabu inda zabhi khamsatu asya'a, disunahkan di saat kita potong hewan kurban, yaitu ada 5. 5 hal yang disunahkan. Syarat sunnah gitu kan. Kalau terpenuhi dapat sunnah. Nah gitu. Di saat kita potong hewan kurban. Pertama, kesunahannya yaitu ahaduha atasmiyah, membaca bismillah. Itu sunnah. Ya. Jadi membaca bismillah itu bukan wajib. Itu sunnah. Terus kemudian yang keduanya itu apa? As-sholatu ala nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Terus kemudian yang ketiga istiqbalul kiblati bidzabihati. Jadi si hewan kurbannya bukan si hewan kurbannya nih. Istiqbalul kiblati bidzabihati aywaju dzabih. Jadi yang menghadap kiblat itu pemotong. Itu. Jadi yang disunahkan itu yang motongnya madhab kiblat. Itu keberapa? 3. Ketiga. Yang keempat, warabi'u at-takbiru ay qabla tasmiyati. Yang sunnah yang keempat, membaca takbir sebelum bismillah. Nah, yang keempat. Takbir dulu, terus kemudian bismillah, setelah bismillah terus kemudian baca sholawat. Wal khamisu ad-du'a bil qabul. Kesunahan yang kelima, jadi kita berdoa agar kurban kita ini diterima. Bagaimana doanya? Doanya nih gini. Jadi si dabih ini, si penyembelih ini jagal ya. Ya. Jadi si jagalnya itu, tukang jagalnya ini, fayaqulu dzabih berdoa, Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal.
Artinya, ya Allah, hadhihi minka, hewan kurban ini dari engkau, wa ilaika, dan kami serahkan kepada engkau, fataqabbal, mudah-mudahan engkau terima. Itu doanya. Allahumma hadhihi minka Wa ilaika fataqabbal. wa Itu sunnah ilaika kelima. Udah ya, cukup ya? Fataqabbal ya. Ya, fataqabbal. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya Allah, hadhihi, hewan kurban ini dari engkau, artinya anugerah rezeki dari engkau, dan kami serahkan kembali kepada engkau, fataqabbal, mudah-mudahan engkau terima. Itu. Jadi 5 hal yang disunahkan di saat kita berkurban. Motong korban ya. Motong kurban. Eksekutor berarti ini. Di saat eksekutor nih. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Iya. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Ya. Tapi lama di kampung teman Saya kayak dipoto di share ke dipoto. acara pakai sirine itu adatnya. Itu mah supaya lebih gampang di saat pengurusan. Nah, tapi khawatirnya membelakangi Mang Badri. Tadi kan sunnahnya eksekutor ini menghadap kiblat. Nah, si sapi di belakang misalnya kan. Gitu kan. Khawatirnya gitu doang ntar nanti. Jangan itu gayanya susah masalahnya tuh. Nah, itu dia. Takutnya dijejak doang. Dilarang belakang apa? Itu Nggak boleh ya? itu mau main gitu. belakang, dilarang main belakang gitu, Pak. Itu kemarin lamun sapi karena setengah dipenjir kadang sok lompat. Lompat. Mungkin nanti kesempatan lain barangkali untuk lebih spesifik perihal prosesi nyembelih yang bagus bagaimana. Kalau ini kan nyembelih pada saat kurban aja ya. Ya. Yang kesunahan dalam melakukan eksekusi atau menyembelih hewan kurban, paling seperti itu. Barangkali dari audiens ada yang pertanyaan lain. Enggak, itu yang tadi kalau misalkan sapinya lompat mau dipotong tuh belum mati gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Boleh. Kalau lompat gimana nyembelihnya? Berarti Enggak, pas dipotong kan baru separuh tuh lompat. oh gitu maksudnya. Belum selesai potong, dia udah lompat duluan. Ya gimana Ustaz? Ini aneh juga pertanyaan soalnya. Ya. Ada kayak gitu. Jadi di saat di saat kita mau eksekusi ya, Nah, di saat kita mau eksekusi, jadi tolong dijaga kerapihan. Itu, artinya kerapihan. Kita ikat si hewan kurban, akan tetapi ngikatnya ini ada aturan. Jadi ngikatnya itu nggak boleh keterlaluan gitu kan. nggak boleh Ada kelewatan. aturan main. Nggak boleh kelewatan lah ya. Nggak boleh kelewatan. Takutnya bisa muter balik Ya, soalnya. itu. Jadi makanya sehingga hal anu dikhawatirkan seperti perihal tadi, di saat kita potong baru setengah motong, sapi ngamuk terus kabur. Nah, itu kumaha hukumnya? Ya kejar. Terus kemudian di saat kita dapat, ya kita potong lagi. Itu halal. Tapi tadi itu Mang Badi, sebelum eksekusi kerapihannya tolong dijaga. Artinya supaya hal-hal anu kurang dikhawatirkan tadi tidak terjadi gitu. Jadi perlu persiapan yang optimal lah ya. Jadi ada persiapan pikeun ngagulingkeun sapi, gitunya. Setelah sapi ngaguling, setelah hewan ngaguling, terus kemudian kita minimal ikatlah satu pasang kakinya gitu kan. Itu. Yang kira-kira dia nggak ngamuk lah. Seperti itu. Nah, Tapi jangan menyakiti juga ya. Mungkin perihal kurban ada yang lain nggak kira-kira? ya. Ada. Ya.
kalau melihat tahu mendengar kawan dari motor harus hukum Allah itu apa artinya Pak Ustaz? Apa sah apa tidak? Hukum Allah. Iya, Jadi membaca itu mendengar. hukum Allah ya. Pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Allah. Oh gitu. Apa salah? Mm-mm. Ya dihukum Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum Allah. Itu mah Mendengar. itu mah namanya mengada-ngada. Itu artinya cukup bismillah gitu kan, cukup sholawat, cukup dengan takbir. Jadi ya ngapain hukum Allah gitu, maksudnya kumaha sih gitu kan. Baik pasti baik sekalinya Bismillahirrahmanirrahim Itu ya paling gitu bismillahi Allahu akbar, ya itu mah masih Standar. gitu kan, masih standar. Tapi Kalau itu kan standar ya. Kalau yang saya pernah tahu kan kalau Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kan ini mah standar nyembelih ya. Kalau tadi kan kesunahan yang dimaksud barangkali ini untuk meluruskan kesunahan sebelum baca Bismillah, baca takbir itu maksudnya mungkin takbiran Allahu Akbar lah, itu maksudnya barangkali Ustaz ya. ya, Dalam hal untuk menyembelih kurban tadi ya, yang termasuk kesunahan yang 5 tadi ya. ya. Itu. Jadi baca takbirnya takbiran ya. Takbir biasa, Sang apa itu? sah lah, Sunnah malah. sunnah. Mendengar sih kawan-kawan. Saya mah bengong aja kok begitu. Iya, saya juga bengong ya. kalau berkurban untuk yang udah meninggal gimana tuh? Berkurban, Untuk orang yang udah meninggal. oh iya. Ke orang tua gitu misalnya. Nih, kita apa namanya? Ada di sini keterangannya, la tujzi'u tadhiyatu anil ghairi bila idnin walau mayitan illa fima idza doha an ahlil baiti. La tujzi'u tidak cukup, artinya tidak boleh. Tadhiyatu kita berkurban anil ghairi untuk orang lain. Syarat tidak bolehnya bila idnin jika tidak ada izin. Walau maitan dia sudah mati, meskipun dia sudah mati, ya artinya nggak bisa izin karena dia Meninggal. sudah meninggal. Illa kecuali bima idza doha an ahlil baiti, kecuali kita itu berkurban untuk keluarga kita. Artinya jika kita berkurban untuk keluarga kita tidak mesti tidak izin pun itu tetap sah. Tetap boleh. Gitu. Untuk orang tua, untuk anak, gitu. Saudara. Itu boleh. Nah, yang tidak diperbolehkan itu untuk orang lain. Contoh seperti misalkan saya untuk Mang Badri. Itu yang tidak diperbolehkan. Kecuali Bila izin, kecuali ada izin. Itu sama nggak tuh sama AKK? Sama AKK yang udah meninggal. Akekah. Ya. Ya akekah intinya ya sama akekah ya. Artinya akekah diperbolehkan. Ya contoh misalkan kieu nya. Orang arek potong hewan akekah. Intinya arek motong kambing. Ya, arek motong kambing. Terus kemudian diniatkan yaitu akekah. Nah, misalkan kita larang nih. Apakah kambing itu nggak jadi dipotong? Ya, tetap dipotong. Gitu kan? Intinya orang didinya eta mau dilarang ataupun tidak hewan kambing tetap dipotong, ya kita cik urang teh mah susuganan baik gitu. Jadi kan keterangan dalam akikah teh kieu, abdolnya itu 7 hari setelah lahirkan. lahir. Jika tidak, artinya kita tidak punya rezeki nih. Maka hari ke-21. Jika tidak, hari ke-40 atau 41. Dan seterusnya, jika tidak, maka kalau dia sampai sudah waktu balik, terus kemudian dia itu, si anaknya ini udah kaya, ibaratnya udah punya uang,
udah punya uang, maka gugurlah kesunahan untuk orang tuanya. Berarti yang disunahkan kepada pribadinya. Itu. Terus kemudian sampai wafatnya, sampai maut deui gitu. Terus kumaha eta? Ya berarti kita sebagai keluarganya ya boleh-boleh saja. Ini kan melarang. Ini mau harus dilakukan. Artinya boleh, cuman ya nggak boleh-boleh amat lah. Ya, gitu. Nggak harus banget. Ya, Nggak abdol gitu ya. Ya karena tadi itu kan karena perihal dua ini kan antara akikah dan kurban itu kan Mirip-mirip lah ya. mirip-mirip, artinya hukumnya pun sunnah gitu. Hukumnya pun sunnah. Artinya jika memang ada yang melakukan, ya kita lapang-lapang dada aja lah. Lapang-lapang dada aja. Artinya jangan sering kali gitu kan saya mendapatkan, wah katanya nggak boleh. Cuma setelah dilarang hewannya ini yang kita potong tadi, dia bangun lagi nggak Pak? Itu dia. Artinya larangan ini kan nggak bermanfaat gitu. Tetap ya berarti kan kita menjamu orang pun datang di saat doa bersama ya, itu pun kan ya bermanfaat kan. Benar. Itu bermanfaat, sedekah pula sama lah. Sama. Terus ada lagi Masih banyak nih. Jadi mau ditutup. Ada mitos atau adat ya. Kalau di kamu itu katanya kalau berkurban itu katanya untuk kendaraan yang milik kiamat, betul atau tidak itu? Ya itu mah ada segelinciran pendapat ya disebutnya ya. Ada segelinciran pendapat ya memang itu intinya itu untuk penyemangat kita. Jadi ungkapan itu penyemangat untuk kita yang umat Islam jadi supaya mau berkurban. Terus kemudian itu pun kita dapat simpulkan dari bahasa itu berarti jika memang kita pakai hukum itu artinya hewan kurban ini akan menjadi kendaraan buat kita, berarti kira-kira kendaraan Mang Badi cari yang barbek apa yang bagus itu? Bagus. Ya bagus. Ya makanya di saat kita mencari hewan kurban pun nantinya ada berkeinginan untuk lebih bagus. Karena itu. Karena tadi itu kita kan misalkan meyakini bahwa ini akan menjadi kendaraan kita. Itu ya. Hah? Jadi wallahu alam saya pokoknya. Jadi ayah nanti ngaranna dina kitab Irsyadil Ibad apa naon tah keteranganna. Barangkali cukup untuk ini ya. Terminologi nggak pakai teologi nggak. Termin kurban barangkali udah cukup ya. Kalau udah cukup ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah ajukan. Berikut juga ada kawan-kawan mustami juga yang diajukan. Kalau boleh saya simpulkan ya. Dari hasil tadi kita banyak nanya. Karena saya nggak malu jadi bertanya. Jadi diantaranya kesimpulan yang hasil jawaban apa yang sudah dipertanyakan dari hukum dasar kurban. Hukum dasar kurban itu sunnah muakkad atau sunnah yang memang sangat dianjurkan. Adapun pendapat menurut Imam Romli bahwasanya satu kambing atau satu kurban itu cukup untuk sekeluarga. Sedangkan menurut Imam Ibnu Abbas kurban dengan ayam atau bebek pun boleh kalau memang nggak ada pengen banget kurban. Abdolnya satu nyawa satu pengkurban. Itu diantaranya. Terus untuk jenis kelamin kurban abdolnya laki-laki, dengan artian bahwasanya perempuan pun boleh, tapi bisa jadi lebih abdol perempuan kalau memang lebih bagus dagingnya atau kondisinya lebih bagus, lebih banyak lah, lebih baik. Syarat umur tadi dibahas, sudah ada jawaban, paling tidak 2 tahun atau
apa sudah copot ya kalau untuk kambing. Kalau untuk sapi itu 2 tahun ya, 2 tahun ya, 2 tahunan. Tahun ada 1 tahun untuk kambing ya. Nah, yang paling penting hewan yang tidak sah dijadikan kurban itu ada 4. Ada 4 penyebab hewan kurban yang tidak sah untuk dijadikan kurban. 1 itu pecak. 2 itu pincang, pincangnya yang pincang beneran bukan pincang bohongan. Yang 3 itu sakit parah. Yang keempat itu hilang otak atau hilang edan lah, stres edan gitu. Sama lah kalau kata Bang Badi mah gila. Nah, kalau untuk kondisi-kondisi kayak kuku, barangkali kayak apa lagi? Tanduk, kalau pecah selagi tidak mempengaruhi ke daging tidak jadi persoalan. Itu diantaranya. Terus selanjutnya, nah abdolnya untuk hasil kurban itu dibagikan keseluruhan kepada orang lain. Nah, untuk pengkurban itu abdolnya cukup 1 porsi saja. Kalau menurut, bahkan kalau diambil 2/3 pun nggak jadi masalah tadi saja. Ya. Dimakan semua 2/3 untuk pengkurban nggak jadi masalah. Hanya saja tadi perlu garis bawah bahwasanya abdolnya berkurban itu keseluruhan dibagikan. Pengkurban cukup 1 porsi saja. 1 porsi normal ya. Takutnya ntar 1 porsi Mang Soleh lagi aja. Porsinya beliau beda soalnya. Terus untuk tadi ada pertanyaan dari Mang Soleh juga, boleh nggak ke selain muslim? Jadi kalau hasil kurban itu boleh dibagikan ke siapa saja. Ke kucing gitu boleh. Jangan, Oh, mubadir. oh jangan, ke kucing mubadir nggak Kecuali boleh. tulangnya gitu. Maksudnya ini manusia ya, ke siapa saja. Mau muslim non muslim nggak jadi persoalan. Itu tidak Semua agama. apa ya? Tidak menghalangi atau tidak mengurangi pahala kurban dan niat kurban lah. Cuman ya tadi tuh kalau memang yang dekat, terutama yang dekat kan Ustaz ya. Terutama yang dekat, yang lingkungan Jadi lingkungan sekitar itu yang kita daulin, lingkungan sekitar yang diprioritaskan, yang diutamakan. Terus syarat sunnah motong korban. Syarat sunnah pemotong nih, bagi tukang eksekutor. Yang pertama sunnahnya baca bismillah. Yang ada 5 ya, ada 5 syarat sunnah pemotong kurban. 1 baca bismillah, 2 baca sholawat, yang ketiga menghadap kiblat, yang keempat itu baca takbir sebelum bismillah. Maksudnya baca takbir itu takbiran, baca takbiran. Allahu Akbar, la ilaha illallah itu. Maksudnya itu. Yang 5 itu berdoa agar diterima atau qabul kurbannya. Adapun doanya tadi yang sudah diberikan. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal. Terus berkurban untuk yang sudah meninggal, pertanyaan Mang Badi tadi ya. Ya. Jadi kalau berkurban dijelaskan Ustaz tadi, kalau berkurban untuk orang lain yang tidak ada hubungan darah atau tidak ada hubungan keluarga, untuk orang lain baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal tanpa izin itu tidak boleh. Jadi kalau berkurban untuk selain keluarga tanpa izin baik masih hidup ataupun sudah meninggal itu tidak boleh. Nah, kalau berkurban untuk keluarga baik masih hidup ataupun sudah meninggal itu boleh. Kalau keluarga buat orang tua dan lain-lain, intinya untuk keluarga. Ya. Barangkali itu garis besar apa yang sudah saya tanyakan dan kawan-kawan Mustami yang ditanyakan. Demikian intisari yang dapat saya simpulkan. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Alhamdulillah. Khususnya saya, umumnya mungkin Mustami memahami esensi atau
secara syariat perihal kurban, karena mungkin ini sudah mendekati barangkali Ustaz ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ilmu bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Mudah-mudahan ya dijadikan mudah. Bisa Demikian. berkurban. Ya, amin, amin. Demikian Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan, atas pencerahan-pencerahannya perihal kurban tadi. Kurang lebih saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, sedikit pun mohon maaf juga dimaafkan kesalahan saya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang YouTube lagi YouTube-nya. Kan tema, terima kasih. Alhamdulillah, obrolan kita kali ini tentang kurban. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah selalu. Amin, amin. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, Amin. bermanfaat untuk kaum muslimin se-Indonesia. Jangan lupa di share YouTube-nya Ustadz Johan Aliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.